Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai kajian pada sore hari ini, alangkah baiknya kita baca niat belajar terlebih dahulu supaya kita mendapat ilmu yang berkah, yang bermanfaat. Nah, nanti ikutin bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah was salahil aqibah. Wa ila hadirin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, anak-anakku yang solehah, hari ini kita puasa yang keberapa? 19. Berarti Idul Fitrinya kurang berapa hari lagi? Kurang berapa hari lagi? 11. Alhamdulillah. Siapa yang sudah menunggu Idul Fitri? Siapa yang sedih meninggalkan bulan Ramadan? Gak ada. Jangan-jangan malah senang meninggalkan bulan Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita memiliki sifat yang tidak baik, ya. Bulan Ramadan mau meninggalkan kita malah senang, tidak baik. Harusnya kita menyesal, ya, karena mau ditinggalkan bulan Ramadan. Kita nggak tahu tahun depan akan bertemu bulan Ramadan lagi apa tidak, betul? Nah, oke. Pada sore hari ini, ya, kita akan membahas mengenai aurat, ya, aurat.
satu syarat sah sholat adalah menutup aurat. Ya. Seorang yang hendak melakukan sholat, baik sholat fardu atau sunnah. Sholat fardu itu apa saja? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu namanya sholat fardu. Sholat sunnah itu contohnya seperti apa? Sholat tarawih, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat qobliyah, ba'diyah. Ya, itu namanya sholat sunnah. Ya, jadi aurat itu adalah salah satu syarat sahnya di dalam sholat, entah itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Kalau namanya syarat sah berarti wajib. Ya, wajib. Perlu kita ketahui, ya, batasan apa saja sih, batasan tubuh apa saja sih yang harus kita tutup ketika sholat. Ya, nanti kita akan bahas, ya. Sebelum kita bahas mengenai batasan aurat ketika sholat, kita penjelasan tentang dari Syekh Said Muhammad bin Ma'ali Al-Hadrami dalam kitab Busyra Al-Karim halaman 262 tentang apa itu aurat. Wal auratu lughah an-naqsu wa syai'ul mustaqbahu wa sumiyal miqdar allati biha liqabhi dohiri wa tutlaq syar'a ala ma yuharramu nadura. Nah, secara etimologis, ya, kita simak pengertiannya dulu. Apa itu aurat? Aurat menurut Syekh Said bin Muhammad, ya, di dalam kitab Busyra Al-Karim, beliau menjelaskan bahwa aurat berarti kurang atau sesuatu yang menjijikan, atau terkadang sesuatu yang dianggap menjijikan akan dinamai dengan aurat karena dianggap jelek. Jelek untuk apa? Jelek untuk diperlihatkan, betul? Dalam terminologi, ya, terminologi, aurat berarti sesuatu yang haram untuk dilihat. Ya, sesuatu yang haram untuk dilihat. Dalam bab sholat, batasan aurat secara syarat, ya, secara syariat bisa kita lihat penjelasannya pada penuturan Syekh Muhammad bin Qasim dalam kitab Fathul Qarib. Ya, beliau menjelaskan wa auradu dzikri ma baina suratihi wa rukbatihi wa auratul hurrati fi sholati masiwa wajhaha wa kafaiha dhuhran wa badnan ilal kawa'ain. Aurat lelaki. Nah, kita masuk ke batasan aurat ketika sholat. Aurat lelaki yang wajib ditutupi ialah anggota tubuh, semua anggota tubuh antara pusar hingga lutut. Pusar itu mana? Pusar itu bahasa Tegalnya udel. Iya, betul. Nah, pusar itu udel hingga lutut. Lutut mana? Nih, di kaki. Itu auratnya laki-laki. Sedangkan aurat perempuan dalam sholat ialah seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, baik luar maupun hingga batas pergelangan. Sini. Berarti ini termasuk masih bukan aurat ini, batas pergelangan ini, ya. Makanya kalau kalian lihat di tanah haram di Mekah maupun Madinah itu banyak orang-orang yang belum menggunakan mukena, bukan? Nah, mereka sholat dalam keadaan pakai gamis biasa, pakai kaos kaki, menutup kerudung, sudah. Beliau lakukan sholat, betul. Pernah melihat? Nah, dari penuturan di atas tadi, ya, bisa kita pahami bahwa ketika sholat
seorang lelaki harus menutupi area tubuh dari pusar hingga lutut. Demikian ini menurut syariat perlu diperhatikan. Jangan seenaknya nih untuk laki-laki. Walaupun kalian sampai lutut ketika sholat, hendaknya kalian mengetahui adab atau kesopanan. Walaupun di dalam syariat Islam pusar sampai lutut, tapi ketika sholat hendaknya mempunyai adab dan kesopanan. Bu, adik aku kalau sholat cuma pakai kaos oblong, pakai celana pendek, sah nggak sholatnya? Sah, tetapi tidak sopan. Ada lagi yang tanya, Bu, ayah saya pakai baju pendek sampai sini, belum sampai siku, terus ke bawahnya itu sarung, sah nggak sholatnya? Sah. Itu lebih sopan. Lebih sopan lagi ketika memakai baju koko ataupun jubah, ya, pakai sarung, pakai peci, ya. Loh, kita mau ketemu sama Allah, sholat ketemu sama Allah bukan? Iya kan? Nah, kita ketemu sama orang aja rapi, ya. Masa mau ketemu sama Allah, mau melaksanakan sholat tidak rapi, betul? Kita mau ketemu sama orang aja wangi, masa kita mau sholat baunya gak enak, betul? Nah, harus dijaga adab dan kesopanannya, ya. Supaya apa? Supaya ibadah kita itu diridhoi, ya. Makanya berhati-hatilah ketika hendak melakukan sholat, ya. Dilihat auratnya terlebih dahulu, ya. Tadi muka dan wajah. Nah, sekarang kita mau mencontohkan satu, ya. Sini guru mau mencontohkan satu anak. Coba Tasya sini. Nah, tadi kan laki-laki sudah dari pusat sampai lutut, sekarang perempuan. Seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sini Mbak. Di sini Bu Guru punya mukena, ya. Dipakai dulu. Nah, nih banyak yang masih salah kaprah. Ketika sholat, ya, ada pembatas, ya, ada pembatas, yaitu kayak kerudung, topi dan sebagainya, itu harus dilepas, ya. Supaya apa? Supaya tidak menghalangi aurat sholatnya, sholat kita, ya. Tadi aurat sholat wanita seluruh tubuh kecuali apa? Muka dan telapak tangan. Muka, nih, muka. Ini namanya muka, dari mulai ini sampai ke sini. Ini muka. Di bawah sini juga masih aurat, makanya kalau sholat ditutupin, dimajuin ke depan seperti ini. Dan dahinya itu harus 3 jengkal tangan, 3 jari. Nah, Bu cuma ya nggak apa-apa, ya. Gak apa-apa, loh mau ketemu sama Allah, kenapa malu, ya? Betul? Nah, ini aurat perempuan. Nah, ini di bawah dagu sini harus tertutup, tidak boleh ke sini. Nah, siapa nih yang masih seperti ini? Ya, besok diperbaiki lagi sholatnya, ya. Besok diperbaiki lagi auratnya. Nah, ditutup seperti ini. Makanya kalau cari mukena itu diusahakan yang punya bagian dagu sini. Kan kadang ada kan yang bahan di sini lebih buat dagu. Nah, itu gunanya untuk menutupi ini. Ya, jangan pakai mukena yang sleting langsung kayak gini.
Ya, ini berhati-hati ya, berhati-hati saja. Takutnya ya sholat kita tidak sah. Kita kan nggak tahu. Oh alam bisawab. Nah ini aurat wanita ketika sholat. Kedua telapak tangan. Nah nih dua telapak tangan. Ya. Kalau pakai mukena lurusan lebih enak. Pernah lihat mukena yang langsungan? Nah, itu kan tangannya terpisah kan? Nah, itu malah lebih enak. Ya. Nah, selanjutnya, nah, sudut pandang mengenai ketutupan aurat ini ialah tidak dilihat dari sisi atas saja atau sekelilingnya. Ya, sudut pandang tentang aurat wanita ini tidak hanya dilihat kanan, kiri, depan, belakang. Nah, bukan dari bawah. Kalau misalkan pakai mukena seperti ini, berdiri. Kalau pakai mukena seperti ini, ya, ini kan di bawahnya kelihatan, ya, ya. Maksudnya dari bawah ini apa? Ya, misalkan kita dalam keadaan di atas di bukit, dari bawah kelihatan ini bukan, ya, ini tidak apa-apa, dimaklumi. Ya, dah duduk lagi. Telapak tangan bagian dalam yang kanan. Nah, telapak tangan ini, bagiannya dalam ini diusahakan ya terlihat, ya, jangan tertutup. Nah, kemudian ada beberapa hal yang berbeda antara lelaki dan wanita di dalam sholat. Ada sedikit perbedaan antara laki-laki dan wanita di dalam sholat. Yang pertama, pada saat ruku dan sujud. Nah, pada saat ruku, ibu guru contohkan untuk yang laki-laki terlebih dahulu. Laki-laki mengangkat siku dan merenggangkannya dari lambung. Nah, sikunya diangkat, ada jarak dari lambung. Maksudnya apa? Ketika ruku, ya, laki-laki itu harus ada jarak antara siku dengan lambung. Nih, jangan nempel. Kalau perempuan kan nempel, ya kan? Kalau laki-laki harus ada jarak antara siku dengan lambung di sini. Tidak boleh menempel. Terus yang kedua, kalau perempuan mempersempit sebagian anggota tubuh pada anggota lain, baik ketika ruku maupun sujud. Ya, ruku dan sujud antara perempuan sama laki-laki juga berbeda. Ya, kalau perempuan, ya, tidak boleh disamakan dengan laki-laki. Ya, posisi ruku dengan sujud. Posisi ruku dengan sujud. Coba, Mbak, ruku, berdiri. Nah, coba ruku. Nah, ruku. Ini posisi tangan ini, nah, ini nempel dengan lambung. Kalau laki-laki tidak boleh menempel, kalau perempuan menempel. Nah, harus nunggu. Pandangannya juga ke bawah sini, bukan ke atas saja dari sini. Nah, sujud, coba sujud. Nah, nih, ketika sujud banyak juga yang masih salah. Sujud ketika menggunakan mukena yang terpisah seperti ini, berarti otomatis dirinya kita terhalangi oleh kain. Betul? Betul bukan? Nah, makanya ketika sholat menggunakan mukena ini, ya,
lebihan bahan ini tidak boleh menghalangi dahi, harus nempel dengan sajadah, nggak boleh kayak tadi lah. Nah, nempel kan sama kainnya itu nggak boleh, harus di Nah, posisi tangannya juga ketika sujud, ya, ini salah, ini renggang, harus nutup. Nah, coba, harus nutup. Sujud lagi. Nah, harus nutup seperti ini. Ya, harus nutup seperti itu. Ya, jadi nggak boleh seperti laki-laki kayak gini terpisah. Nah, ya itu nggak boleh, harus ngincuk. Bahasanya ngincuk, sikut sama lambung itu menyatu, nempel. Nah, itu ketika sujud. Kalau laki-laki nggak boleh menempel dengan siku dengan lambung, harus terpisah, harus merenggang kayak gini. Ya, gitu. Terus yang kedua, suaranya keras. Perbedaan laki-laki dengan perempuan ketika sholat yang kedua, suaranya keras. Maksudnya apa? Laki-laki ketika melakukan sholat hendaknya mereka bersuara keras pada sholat dan bacaannya. Disunahkan untuk jahar. Jahar tahu? Jahar itu keras, dilantangkan. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, ya, suara perempuan ketika sholat dipelankan volumenya pada saat melakukan sholat di kawasan laki-laki yang bukan mahramnya. Misalkan lagi di musola mall, benar? Musola mall kan dicampur bukan? Antara laki-laki sama perempuan. Nah, ketika kalian perempuan mau melakukan jamaah terpisah, ya, perempuan dengan perempuan itu, ya, disunahkan suaranya dikecilkan volumenya. Karena kan satu kawasan dengan laki-laki, betul? Tidak boleh dilantangkan. Akan tetapi, ya, apabila perempuan mengerjakan sholat sendirian atau munfarid, atau dia menjadi imam dan jauh dari laki-laki, maka sunnahnya harus dijahar. Nah, kalian boleh dijahar dengan lantang itu ketika sendirian, tidak ada laki-laki. Kalau sendirian, tidak ada laki-laki. Nah, kemudian adapun bacaan sholat yang disunahkan membaca keras. Apa saja bacaan sholat yang diharuskan membacanya keras? Sholat apa saja? Sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Ada 3 sholat yang wajib untuk bacaan sholatnya itu dikeraskan atau dijaharkan. Duhur, asar itu tidak, ya, harus dipelankan, ya. Terus yang ketiga, saat ada kekeliruan, perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, saat ada kekeliruan, apabila imam mengalami kesalahan dalam sholat, cara mengingatkan laki-laki adalah dengan membaca tasbih. Tasbih itu bagaimana bacaannya? Subhanallah, ya. Cara mengingatkan laki-laki adalah dengan membaca tasbih. Saat membaca tasbih, ini perlu diperhatikan. Saat membaca tasbih, ketika imam lupa, nah, kita sebagai makmum mengingatkan, ya, mengingatkan imam itu tidak boleh, sholatnya tidak akan sah. Tetapi kalau kita untuk mengingatkan, untuk berzikir untuk diri kita sendiri, salah nih, kayak kita, wah salah nih imamnya, subhanallah, untuk diri kita sendiri, bukan untuk mengingatkan imam, itu sholatnya sah. Tapi ketika tujuannya untuk mengingatkan imam, ya,
si makmumnya mengingatkan imam, subhanallah, kamu bilang keras, imamnya dengar, salat kita batal, makmumnya batal. Ya, makanya kalau untuk sholatnya sah itu tujuannya untuk berzikir saja ketika imamnya lupa rakaat. Ya. Kemudian apabila perempuan, ya, perempuan hendak mengingatkan imamnya yang salah, maka caranya dengan bertepuk tangan. Bertepuk tangan berarti kami ame bu, bukan. Tepuk tangannya di sini, tata cara untuk bertepuk tangan tidak seperti orang bertepuk tangan pada umumnya. Namun caranya adalah telapak tangan, nih, telapak tangan bagian dalam kan ini, nih, bagian dalam itu memukul punggung telapak tangan kiri. Coba posisi takbir mbak, tangannya posisi takbir. Nah, misalkan bu guru jadi imam, ya, salah bacaannya, misalkan ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la antum a'biduna ma a'bud wa la antum a'biduna ma a'bud. Sampai 3 kali gak selesai-selesai, salah imamnya. Nah, makmumnya yang di belakangnya itu menepuk punggung tangan kiri 1 kali tepuk. Nah, 1 kali cukup, 1 kali, tidak boleh berkali-kali, itu tidak boleh. Itu namanya main-main. Kalau main-main, ya, misalkan tujuan kita, aduh, aku tepuk 1 kali, imamnya nggak dengar lagi, biar imamnya dengar, kalian malah sholatnya yang batal, tidak sah. Cukup 1 kali. Kembali lagi yang kayak tadi, untuk berpikir, mengingatkan diri sendiri, ya. Tepuknya itu, nah, seperti ini. Tidak boleh, ya. Ini ketemu ini, nah, itu, ya, seperti itu. Terus selanjutnya, yang keempat, aurat. Aurat laki-laki dalam sholat tadi sudah dijelaskan, ya, antara pusar sampai lutut. Kalau perempuan seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, teman-teman, anak-anak soleh dan solehahku, ketika nanti kita sholat, ya, diupayakan, ya, diupayakan aurat kita tertutup dengan sempurna. Ya, harus wangi, harus rapih, ya. Jangan seenaknya sendiri, ya, sholat. Nah, kalau bangun tidur biasanya nih, ya, sholat subuh, diusahakan seperti itu dulu, biar wangi. Mau ketemu Allah, masa mau berbau mulut, gak enak, gak sopan sama Allah. Baik anak-anakku sekalian, demikianlah kajian kita pada sore hari ini mengenai aurat sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi kita dalam menjalankan ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah dari Bu Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup kajian pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.